Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada hari ini untuk pertemuan ke-7 mata pelajaran matematika wajib. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang limit tak hingga fungsi khusus. Nah, limit tak hingga fungsi khusus ini ada hubungannya dengan nanti bilangan Euler. Bilangan Euler ya, bilangan Euler yaitu bilangan natural yang berfungsi sebagai basis dari logaritma natural, di mana bilangan Euler itu adalah E sama dengan 2,71828182 sekian. Oke, kita mulai. Nah, limit fungsi khusus berkaitan dengan bilangan Euler tadi, yaitu E sama dengan 2,718281828459 sekian. Nah, bentuk umum dari limit fungsi khusus ada 4. Yang pertama, limit X mendekati tak hingga 1 plus 1 per X berpangkat X. Nah, ini limit ini nilainya sama dengan E ya, sama dengan E. Nah, jadi ciri dari bentuk limit fungsi khusus, limit tak hingga fungsi khusus itu adalah yang pertama 1, kemudian yang kedua adalah plus, kemudian ciri yang ketiga adalah penyebut di sini sama dengan pangkatnya ya. Itu cirinya. Kemudian bentuk yang kedua, lim X mendekati tak hingga 1 plus N per X berpangkat X. Ini sama dengan E berpangkat N. Jadi N diperoleh dari sini ya. Dilihat dari sini maksudnya. Yang ini E berpangkat 1 karena di sini 1. Jadi kalau dia berpangkat N berarti pangkat N ya. Ini bentuk yang kedua. Jadi cirinya 1 plus pangkat sama dengan penyebut ya. Itu ciri dari bentuk fungsi khusus. Bentuk yang ketiga, lim X mendekati tak hingga 1 plus X berpangkat 1 per X. Nah, ini kebalikan dari yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Ini pangkatnya dalam bentuk pecahan ya. Kalau yang tadi suku yang di dalam sini yang dalam bentuk pecahan ya. Pangkatnya tidak pecahan ya, seperti ini. Nah, ini juga sama dengan E. Jadi bentuk-bentuk seperti ini nilainya sama dengan E. Seperti juga seperti ini. Dengan catatan tadi penyebut sama dengan pangkat. Penyebut sama dengan pangkat, yang ini X sama dengan sini. Pangkatnya juga ya. Oke, yang keempat, lim X mendekati tak hingga 1 plus NX pangkat 1 per X ini sama dengan E berpangkat N. Ini sama dengan nomor 2 ini ya. Cuman bedanya kebalikannya. Ini pangkatnya yang dalam bentuk pecahan ya. Nah, inilah 4 macam bentuk-bentuk dari limit tak hingga fungsi khusus. Jadi cirinya adalah angka 1 bentuk umumnya, kemudian tanda plus, kemudian di sini penyebut sama dengan pangkatnya. Oke, kita lihat contoh pertama. Tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga 1 plus 2 per X pangkat X. 1 plus pangkat di sini sama dengan pangkat ya, penyebut sama dengan pangkat maksudnya. Nah, maka hasilnya adalah E pangkat 2. Nah, kenapa jadi E pangkat 2? Karena di sininya 2 ya. Sesuai tadi bentuk nomor 2 tadi. Jadi ini rumus bentuk umum dari limit tak hingga nomor 2 yang tadi. Kemudian kita lihat contoh kedua. Nah, tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga 1 min 5 per X berpangkat X. Satunya sudah ada, penyebut sama dengan pangkat, tinggal yang ini. Tanda plusnya tidak ada, di sini bertanda min. Nah, ini kita modifikasi supaya nanti ada tanda plusnya seperti ini ya. Nah, jadi 1 plus, karena tadi di sini min, maka minnya kita pindahkan ke sini. Jadi ini sebenarnya ini kalau dikalikan ke sini juga nanti hasilnya sama dengan ini ya kan. 1 min 5 per X ya. Nah, jadi sudah ya, 1 plus X. Maka hasilnya adalah E pangkat min 5 karena di sininya min 5. N-nya ini juga tadi bentuk
fungsi khusus nomor 2 ya. Nah, udah. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga 1 plus 3X berpangkat 1/X. Ini adalah bentuk fungsi khusus yang nomor 4. Jadi tanda angka 1 sudah ada, tanda plus sudah ada. Nah, ini adalah nx nya berpangkat 1/X. Jadi E berpangkat 3 karena di sininya 3 ya. Oke, paham ya? Sangat gampang. Kemudian yang keempat, tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga 1 min 4X berpangkat 1/X. Ini kita akan modifikasi karena di sininya tandanya min. Jadi kita harus rubah menjadi plus sama dengan yang contoh nomor 2 tadi ya, contoh nomor 2. Oke. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, 1 ya plus X X ya kan, maka hasilnya adalah E berpangkat min 4 ya kan, E berpangkat min 4. Oke, kita lanjut contoh yang kelima. Nah, tentukan nilai dari lim X mendekati tak hingga 1 plus 2 per 3X berpangkat 5X. Nah, ini jadi satunya sudah ada, plusnya sudah ada, yang belum sama penyebut dengan pangkat. Nah, ini harus kita modifikasi bagaimana caranya nanti pangkatnya ini berubah menjadi 3X. Tetapi dengan catatan merubah menjadi 3X, jangan merubah nilai 5X ini ya. Jadi nilainya tetap 5X tetapi pangkatnya sama dengan di sini. Jadi ini di pangkatnya kita rubah menjadi 3X tapi nilainya tetap 5X. Nah, gitu maksudnya. Kita lihat jawabannya. Oke, ini soalnya. Nah, ini kita rubah. Nah, seperti ini. Jadi lim 1 plus 2 per 3X, 5X-nya pangkatnya ini. Nah, lalu kita kalikan 3 per 3. 3 per 3. Ini kenapa dikalikan 3 per 3? Supaya di sini kan pangkat di sini sama dengan 3X nanti. Sama dengan 3X supaya sama dengan ini. Nah, ya kan? Karena juga 3 dibagi 3 itu adalah nilainya 1. 1 dikalikan 5X tetap 5X. Jadi merubah, memodifikasi tetapi nilainya tetap 5X, begitu maksudnya. Nah, karena ini dalam bentuk perkalian, 5X dikali 3 per 3 gitu kan. Nah, ini bisa aja kita pindah ke sini, yang ini tukar ke sini ya, karena perkalian itu sifatnya adalah komutatif. Ya, seperti ini ya. Nah, akhirnya sama. Ini kan nilainya sebenarnya adalah 15X per 3. Ini juga 15X per 3 ya kan, 3X kali 5. Jadi tadi 5 bertukar ke sini, pindah ke sini, 3 pindah ke sini. Nah, jadilah 3X, sini 3X. Nah, ini sendiri bilangan khususnya, limit fungsi khususnya adalah nilainya adalah E berpangkat 2. Kenapa jadi E berpangkat 2? Karena di sininya 2. Ya kan? Ini yang penting, yang ini sudah sama dengan di sini. Nah, E pangkat 2, kemudian berpangkat lagi 5 per 3. Ini 5 per 3. Jadi yang di dalam sini itu adalah E pangkat 2, ya kan? E pangkat 2 seperti contoh yang tadi. Kemudian ada lagi pangkat di sini 5 per 3, menjadi E berpangkat 10 per 3. Oke. Kemudian kita lihat contoh yang ke-6. Oke, contoh yang ke-6, tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga X plus 5 per X plus 3 pangkat X plus 6. Nah, ini kita akan modifikasi supaya muncul angka 1, supaya muncul tanda plusnya, kemudian penyebutnya adalah X plus 3 ini harus sama dengan pangkatnya yaitu X plus 3. Nah, jadi X plus 6 nanti kita rubah menjadi X plus 3, tetapi nilainya tetap X plus 6. Kita lihat jawabannya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini 1, kita munculkan 1 plus
ini X plus 3-nya adalah mengambil yang di sini. Nah, muncul 2 ini dari mana dapatnya 2? 2 ini diperoleh dari, ini kan kalau kita menjumlahkan pecahan begini, ini kan pecahan bentuknya ya, dijumlahkan dengan 1, ini kan kita kalikan ke sini. Jadi X plus 3 dikalikan 1 adalah X plus 3. X plus 3 ditambah berapa supaya X plus 5? Itu maksudnya. Jadi 1 kita taruh di sini, 1 tanda plus, kemudian per X plus 3, ini X plus 3 ini melihat yang di sini. Nah, melihat yang di sini, kemudian X plus 3 ini kita kalikan ke depan sini. X plus 3 dikali 1 itu adalah X plus 3. Nah, X plus 3 ditambah berapa supaya X plus 5? Berarti X plus 3 plus 2, ya kan? Makalah muncul di sini 2. Nah, sudah, satunya sudah, tanda plusnya sudah, tinggal merubah X plus 3 supaya sama menjadi pangkatnya di sini juga harus X plus 3 dengan cara seperti ini, mengalihkan X plus 3 per X plus 3, ya kan? Karena X plus 3 dibagi X plus 3 itu adalah 1 dikalikan X plus 6 tetap X plus 6, jadi nilainya tetap X plus 6, cuman dilihat dalam bentuk penulisan seperti ini ya, berubah. Nah, ini X plus 3 nanti pindah ke sini, X plus 6 pindah ke sini. Nah, seperti ini. Ya kan? Tetap sama akhirnya hasilnya tetap ini. Walaupun bertukar, ya. Nah, ini yang di dalam kurung ini nilainya adalah 1 plus ini sama dengan ini, di sini ada angka 2, berarti yang di dalam kurung ini nilainya adalah E berpangkat 2 berpangkat lagi X plus 6 per X plus 3. Nah, seperti ini. Nah, ini harus diselesaikan limit ini, X plus 6 per X plus 3 ini, karena ada variabel X, dan ini terhubung ke materi sebelumnya. Jadi kemarin kita kalau pangkat pembilang, pangkat tertinggi dari pembilang sama dengan pangkat penyebut, pangkat tertinggi dari penyebut, itu nilai limitnya adalah koefisien dibagi koefisien, ya kan? Apabila pangkat pembilang, pangkat tertinggi dari pembilang lebih besar dari pangkat tertinggi dari penyebut, maka hasilnya dua macam, bisa positif tak hingga, bisa negatif tak hingga. Apabila x pangkat variabel tertinggi dari pembilang lebih kecil daripada penyebutnya, berarti nilainya adalah 0 limitnya, ya kan? Nah, ini kalau ini kan sama ya, kalau sama kemarin rumusnya adalah koefisien bagi koefisien. Nah, koefisiennya 1 di bawah 1 berarti 1 dibagi 1 1, berarti limit ini nilainya adalah 1, berarti E berpangkat 2 ya, berpangkat lagi 1 ini hasil dari limit ini. Nah, sehingga nanti hasilnya terakhir E pangkat 2. Nah, ini 2 dikalikan 1, 2. E pangkat 2. Nah, itu ya, khusus untuk limit ini. Jadi kalau hasil pangkat terakhir ini adalah berupa variabel X atau dalam bentuk limit pecahan, maka ini harus dicari hasilnya dengan cara-cara yang kemarin sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, ada 6 contoh. Kita lihat soal latihan yang ketujuh. Matematika peminatan ada 2 ya. 1 ini sama dengan contoh nomor 5 tadi ya. Nomor 5 atau nomor 6 ya. Nomor 6. Kemudian ini, nah ini terbalik ya. Variabel X di atas, 3-nya di bawah. Ini harus dibalik nih nanti. Caranya membalik X per 3 itu kalau kita balik jadinya 1 per 3 per X. Jadi ini nanti dirubah, X per 3 ini dirubah menjadi seperti ini. Ya, paham ya? Nah, nanti tinggal menyamakan penyebut dengan pangkatnya. Ini, kalau ini penyebutnya 3 per X, kalau ini pangkatnya adalah 1 per 4X. Jadi 1 per 4X ini harus kita modifikasi supaya pangkatnya menjadi 3 per X. Karena ini X per 3 ini harus kita balik dulu seperti ini ya. Itu sebagai keterangan untuk mengerjakan soal nomor 2. Oke. Terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa pada pertemuan ke-8 untuk matematika peminatan.
Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.